tugas yang diberikan pada saya untuk pagi hari ini adalah firman Tuhan yang menyatakan the awaiting God, atau Tuhan yang menunggu, Tuhan yang menanti. Kalau saya melihat apa yang ditugaskan pada saya untuk hari ini, ada satu ilustrasi yang terbaik sebetulnya yang diambil dari kitab Lukas, yaitu Prodigal Son. Di sana kita bisa melihat hati Bapa. Yang pertama, anak bungsunya meminta bagian haknya. Dan dia tanpa berkata terlalu banyak kata-kata, membagikan hartanya atau hak anaknya itu dan diberikan pada anak bungsu itu. Berapa hari yang lalu kita sudah melihat dari surat kabar di Toronto Star, Stephen Ho, bilioner, yang mempunyai uang demikian banyaknya. Anak istrinya berebutan uangnya, saudara. Tuhan tidak demikian. Dia tidak mengatakan apa-apa. Firman Tuhan tidak mengatakan apa perasaan Tuhan Bapaknya pada saat ini. Tapi saya merasakan ada satu kesedihan di hati Bapak. Melihat anaknya yang bungsu ingin pergi dari dia. Berfoya-foya. Firman Tuhan mengatakan Bapaknya menunggu. Menunggu berapa lama? Apakah anaknya akan balik lagi kepada dia? Mungkin menunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Tidak ada yang tahu, saudara. Yang kita tahu hanya adalah Bapaknya menunggu. Artinya dia keluar pintu, dia menunggu. Tiap hari dia keluar pintu, dia menunggu. Tiap hari dia keluar pintu, dia menunggu Bapaknya. Bapaknya ini menunggu anaknya kembali. Tanpa tahu apakah anaknya akan kembali atau tidak. Inilah kesetiaan dari Bapa di surga, saudara. Dia menunggu kalian untuk balik ke rumah Bapak. Anaknya tobat. Anaknya balik. Bapaknya sudah lihat anaknya lari, datang pada dia, dia berlari. Dia berlari menyambut anaknya. Firman Tuhan mengatakan, dia merangkul dan mencium anaknya. Saudara, kalau anak ini wangi, anak ini dalam keadaan bersih, mandi setiap hari nggak apa-apa, saudara. Enak diciumnya, enak dirangkulnya. Tapi anak ini dalam keadaan kotor, berbulan-bulan tidak mandi mungkin, hidup sama babi. Keadaannya lebih parah dari homeless, saudara. Saudara bisa bayangkan keadaan anak ini yang begitu kotornya, tapi papanya tidak peduli. Dia menunggu anaknya kembali, dia rangkul, dicium. Itu menandakan kasih Bapa. Ada satu hal lagi yang penting, yang mungkin tidak tertulis di Lukas 15. Tetapi di Ulangan 21 ditulis. Setiap anak yang kurang ajar kepada papanya, seperti apa yang dilakukan anak bungsu ini, kalau dia balik ke kota itu akan disambit mati, dilempari batu sampai mati. Itulah mungkin kemungkinan bapaknya menunggu anak ini. Dia melarikan dirinya menyambut anak ini supaya anak ini tidak mati disambitin orang, saudara. Dunia ini menghukum kita. Dunia ini bisa menolak kita, menjudge kita. Tapi Bapa di sorga akan menerima kita kembali, merangkul kita, mencium kita, tanpa melihat keadaan kita. Betapa banyak dosa kita, betapa kotornya kita. Allah Bapa tidak peduli, saudara. Dia mengasihi kita semuanya. Renungan yang diambil dari untuk pagi hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat 2 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama. Renungan ini atau Mazmur ini dikarang oleh seorang yang nama Gitit. Pak Gitit ini saya percaya sudah mengerti akan hadirat Tuhan. Sudah mengerti akan indahnya bersama-sama dengan Tuhan. Maka itu kita baca bersama-sama. Mazmur 84 ayat 2 sampai 13. Ayat 2. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam.
Tuhan di sini bicara tentang Yahweh, yaitu Lord, Tuhan yang mengingini pribadinya, mengingini intimasi dengan kita. Itu artinya Yahweh. Ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Amin. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Kau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Allah, ya Tuhan alam semesta alam, dengarkanlah doaku, pasangkanlah telinga, ya Allah Yakub Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat terakhir, ayat 13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Dari ungkapan firman yang sudah kita baca, kita merasakan bahwa orang ini mengerti siapa Tuhan itu. Mengerti dan menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Kita akan lebih dalam merenungkan hal ini. Tapi saya ingin membawa saudara kepada hal yang sebelumnya, sejarah yang sebelumnya. Kalau saudara mengerti Mazmur itu dikarang oleh beberapa orang. Mazmur Pak Gitit ini sebetulnya dikarang yang sebelumnya adalah Mazmur 81. Mazmur 82 dan Mazmur 83 dikarang orang yang namanya Asaf. Di 81 kita bisa melihat keadaan Israel sebelumnya. Mazmur 81 ayat 12-14. Ini keadaan mereka sebelumnya. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Padahal firman Tuhan mengatakan domba akan mendengar dan mengenal suara gembalanya. Firman mengatakan umatku tidak mendengar suaraku. Israel tidak suka kepadaku. Ayat 13. Sebab itu aku membiarkan Israel, dia, dalam ketegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencana mereka sendiri. Ayat 14. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Inilah keinginan hati Tuhan. Sekiranya umat Tuhan mendengar suara Tuhan. Sekiranya Israel, kita adalah Israel rohani, hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Amen. Sekarang kita kembali ke Mazmur 84 tadi. Bagaimana kita meresponi untuk balik kepada Tuhan? Ada 4 hal yang penting, saudara. Kalau kita bisa bagi-bagi Mazmur 84, itu kita bisa bagi dalam 4 golongan. 4K. 1, kita perlu kerinduan akan Tuhan. Kedua, kita perlu kesadaran akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ketiga, kita perlu kefokusan kita kepada perkara-perkara rohani. Dan keempat, keintiman kita dengan Tuhan. Nomor 1, respon untuk balik kepada Tuhan, kerinduan akan Tuhan. Ini adalah sikap hati yang Tuhan inginkan dari jemaatnya. Firman Tuhan mengatakan demikian, Mazmur 84 ayat 2 yang tadi itu saya baca. Jiwaku hancur. Hancur di sini bicara tentang
ketidakberdayaan. Hatinya yang sudah ambruk, sudah tidak lagi mampu untuk berdiri sendiri, hancur, tidak berdaya, faint bahasa Inggrisnya. Karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai, cry out kepada Allah yang hidup, cry out to the living God. Cry out di sini berbicara tentang menjerit, saudara, menjerit dari mulut yang desperate untuk dekat kepada Tuhan. God, help me. God, get close to me. Itulah jeritan seseorang yang mempunyai hati yang hancur. Firman Tuhan mengatakan demikian juga, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8a. Allah selalu ada bersama dengan kita di sini, saudara. Yang jadi problema adalah kita sendiri, kita yang sering mau jauh dari Tuhan. Bukan Allah tidak mau dekat dengan kita, tapi kita yang menjauhi Allah sampai kita tidak merasakan akan kedekatan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu kita perlu mendekat kepada Allah. Kita punya respon, kita punya action, kita punya keinginan adalah mendekat kepada Allah. Sudah pasti Tuhan Allah akan mendekat kepada kita. Dan saya percaya untuk mendapat hati sedemikian ini, pertama adalah kita perlu lahir baru. Saya ingat saudara waktu saya lahir baru September 4 tahun 1982. Banyak mungkin di sini yang belum lahir. Saya lahir baru dalam Tuhan. Pada saat itu saya mempunyai kehausan yang luar biasa untuk mencari Tuhan. Saya ingin sekali membaca firman Tuhan demikian rupa. Sampai saya sekolah akhirnya. Agar saya pun jadi mendapat firman Tuhan secara teratur. Saya haus sekali saudara, saya mungkin belajar firman Tuhan 4 jam satu harinya. Saya pelajari. Saya mendapatkan banyak firman Tuhan yang mungkin kalian nggak klik. Biarpun firman itu kelihatannya kita baca tiap hari. Contohnya dari Nehemia 8 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan demikian, karena sukacita Tuhan itulah perlindunganmu. Bahasa Indonesianya. Perlindungan maksudnya di sini adalah waktu saat itu Israel baru membangun benteng atau kota Yerusalem, itu menjadi perlindungan mereka. Dan itu menjadi kekuatan mereka untuk melawan musuh. Maka itu sering juga diterjemahkan bahasa Indonesianya, sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatanku. Banyak pembicara berbicara tentang hal ini, bicaranya gini, karena Tuhan yang hidup dalam kita. Betul? Kita mempunyai sukacita. Kita mempunyai kekuatan. Karena Tuhan, Yesus, ada bersama kita. Kita mempunyai kekuatan untuk hidup ini. Itu karena Dia perlindungan kita. Tetapi bahasa Inggrisnya berbeda sedikit, saudara. Bahasa Inggrisnya mengatakan demikian. The joy of the Lord is my strength. Kalau kita terjemahkan, the joy of the Lord, itu artinya sukacitanya Tuhan. Betul? The joy of the Lord. Sukacitanya Tuhan. Artinya, apa sih yang membuat Tuhan bersukacita? Right? Sukacitanya Tuhan. Itu justru kekuatan kita. Dua-duanya terjemahan bagus sama. Dua terjemahan ini maksudnya sama, cuman levelnya beda. Yang pertama betul, karena kasih Tuhan, karena sukacita Tuhan yang ada dalam kita itu memberi kita kekuatan. Tetapi levelnya nomor 2, itu berbicara tentang sukacitanya Tuhan. Kalau kita mengerti apa sukacitanya Tuhan, kalau kita grab dan melakukan apa sukacitanya Tuhan Yesus itu, sampai Dia mau mati di kayu salib, bangkit, dan mendapat sukacita ini, itu semua tertulis di Ibrani 12, saudara. Adalah agar kita semua di sini menjadi dewasa rohani. Amen.
Nomor 2, kita perlu kesadaran akan penyertaan Tuhan. Kok lain situ? Oh ya, kok lain sih beda? Nomor 2, kesadaran akan penyertaan Tuhan. Mazmur 84 ayat 4 mengatakan demikian. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Burung pipit adalah burung gereja, saudara. Yang hidupnya tuh di sosok rumah. Di Indonesia kita sering lihat. Dan burung layang-layang itu yang dipanggil di Indonesia burung walet. Yang sarangnya kita makan sebagai satu delicatessen. Sup sarang burung. Mahal sekali kalau kita makan itu. Burung pipit tinggal di rumah. Burung layang-layang tinggalnya di tebing yang tinggi. Di dekat samudra. Dan kalau kita perhatikan, dua burung ini mencerminkan keadaan Israel pada saat itu. Burung pipit itu bicara tentang loneliness. Seorang yang di pojok sendirian, di pojok rumah, sendirian, kesepian. Sedangkan burung layang-layang atau burung walet, ini adalah burung yang bisa terbang melawan arus, saudara. Satu burung yang restless, yang gelisah. Sebab tiap saat sarangnya bisa diambil orang. Itulah keadaan Israel pada saat itu. Michael ketawa, memang betul enak ya sarang burung walet. Sampai di mana saya ini sekarang? Lihat Michael sampai lupa. Nah ini refleksi daripada keadaan Israel yang pada saat itu baru balik dari pembuangan dari Babylon. Mereka kesepian, mereka frustrasi, mereka gelisah, restless. Dalam keadaan begini, mereka mengerti bahwa Tuhan selalu berserta dengan mereka. Pak Pipit, Pak Gitit ini mengerti bahwa Tuhan selalu berserta dengan mereka, kemanapun mereka berada. Maka itu saya senang satu lagu yang mengatakan demikian. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Itu kalau kita mengerti akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, itu saudara, lagu itu akan menjadi suatu sumber inspirasi dalam kehidupan kita. Semakin hari semakin bertambah, saudara. Kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, luar biasa, saudara. Nomor 3, kita perlu fokus kepada perkara rohani. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu terus menerus memuji-puji Engkau. Kata terus menerus ini berfokus. Terus menerus, artinya terus menerus. Fokus memuji Engkau. Artinya fokus hidupnya adalah meninggikan Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Mazmur 84:5-6. Ziarah sini berarti pilgrimage, artinya orang-orang yang pergi mencari Tuhan. Contohnya orang Islam pergi ke Mekah, itu berziarah artinya. Mereka berziarah ke Mekah, mencari Tuhan ke Mekah. Orang Kristen atau orang Israel pergi kemana? Ke Gunung Sion. Artinya kita memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Fokus kita setiap hari adalah Tuhan. Kolose 3 ayat 2 mengatakan demikian, carilah perkara di atas. Pikirlah perkara-perkara rohani, bukan hanya jasmani atau di bumi ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini terjadi dalam kehidupan kami, saudara.
di Elim Spring. Dalam berapa bulan, 6 bulan yang terakhir, kita kehilangan 5 orang. Kalau kita punya 9, 5 orang hilang, artinya tinggal 4 kan? Artinya income-nya tuh udah drop down sekali, udah below dah. Tetapi dalam berapa bulan ini pun Tuhan tambahkan, 3 udah kembali, orang baru dapat 3 orang lagi, besok 1 orang akan masuk lagi. Dan saya percaya sebelum akhir bulan depan penuh lagi, saudara, kembali semuanya. Jadilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Everything else, apapun juga akan ditambahkan kepadamu. Nomor 4, respon untuk balik kepada Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Ini adalah pilihan hidup kita, saudara. It's our choice. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Orang fasik itu artinya orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, orang kafir. Perbandingan 1 hari dengan 1000 hari itu kira-kira begini lah. Kalau 1 hari kita punya 24 jam, kita tidur kira-kira 7,5 jam lah, 7,4 jam. Jadi arti kita sadar 16,6 jam kan? Itu 1000 menit. Yang Tuhan katakan demikian. Lebih baik kita 1 hari ini dalam tiap hari 1 menit aja di hadapan Tuhan. Itu lebih bagus, lebih nikmat, lebih berharga, lebih dari segalanya daripada kita berjam-jam di tempat lain. Di tempat lain bisa bicara tentang waktu kita mencari nafkah. Waktu kita mungkin ke bioskop, ke mall. I don't know kemana kita pergi. 1 hari, 1 menit. Kalau kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, semenit sama dia, itu nikmat sekali, saudara. Apalagi 1 jam. Saya masih ingat, waktu Toronto Blessing datang ke sini tahun 94, terjadi jamahan Allah yang luar biasa di Toronto Blessing di Toronto Airport. Waktu tempatnya masih di Dixie dan Steeles. Ngantri, saudara. Bangku udah penuh, pada berdiri semuanya. Kalau kita pun ngantri, masih dapat masuknya overflow. Saya ikut ngantri, saudara. Wah, ramai-ramai ngantri. Masuk Toronto Blessing. Benar, saudara, jamahan Tuhan di situ. Aduh, nikmatnya bukan main. Kita berapa jam di sana tuh, rasanya kesegaran rohani yang kita dapati itu luar biasa sekali. Sewaktu saya didoakan, sudah khotbah, semua orang rebah, saudara. Jalan keluar aja susah, ngelangkain orang, kiri kanan semuanya. Semua bergelepakan, semua menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Waktu saya tergelepar, slay in the spirit atau jatuh dalam roh atau namanya ada berapa begitu di Alkitab. Saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara. Ada satu pemulihan batin yang saya belum pernah rasakan sebelumnya yang terjadi pada saat itu. Waktu saya kecil, saudara, berapa tahun, 6 tahun, 7 tahun, badan saya tuh kurus sekali, kecil, krempeng. Saya dipanggil cacingan. Saking krempengnya, saking kecilnya, saking kurusnya, saking nggak ada maknanya dah orang ini. Satu kali saya dibully sama orang-orang, sama teman sekelas, dijorokin masuk ke got, tangan saya patah nih sini. Jadi tangan saya 1, 2, 3. Sembari nangis saya tanya ke ibu guru, ini tangan saya mau diapain nih? Tuh ibu guru tarik, ceklok, balik lagi. Puji Tuhan beres, saudara. Cuman yang mau saya katakan lah, pada malam itu Tuhan kembalikan saya pada masa kecil saya. Tuhan menyatakan, pada saat kita mengalami apapun juga dalam kehidupan kita, kesedihan, atau dipelonco, atau dibully, atau di apapun juga, Tuhan berserta dengan kita. Saya merasakan, saudara, kesegaran rohani yang luar biasa. Nggak perlu lagi pergi ke psikiatris deh. Sama Tuhan tuh diberesin semuanya. Dalam berapa jam saya rebah di sana? Nggak tahu berapa lama, sejam, 2 jam mungkin ya, 3 jam. Saya nggak tahu lagi udah. Sedemikian indahnya. Luka batin saya dibereskan oleh Tuhan.
luka dalam pelayanan, dalam segala macam. Pulang enteng. Malahan sebelum pulang saya dapat satu lagu yang Tuhan tanamkan dalam benak saya dan pikiran saya agar saya tulis. Lagu ini mengatakan eklesia, di mana gereja Tuhan. Kita di sini ada gereja Tuhan, gereja yang dipilih, orang-orang yang dipisahkan oleh Tuhan, eklesia. Disinilah mulai Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan. Seperti firman Tuhan mengatakan, Tuhan tinggikan, Tuhan akan menarik semua orang kepada Dia. Amen. Lagu ini mengatakan demikian. It is in us where Jesus is exalted. It is in us where He's magnified. It is in us where Jesus is the King, God, the Almighty One, the Church of the living God. It's the church full of love. It's the church full of His glory and full of the Holy Ghost. It is in us. Itulah lagu ini, saudara. Mungkin kita berapa kali udah nyanyikan lagu ini puluhan tahun yang lalu. Banyak anak-anak baru yang mungkin tidak tahu akan hal ini. Tapi yang mau saya katakan, keintimannya Tuhan, biarpun 1 menit, oke, jangan sejam dah. 1 menit itu lebih indah daripada puluhan jam di tempat lain. Itu yang firman Tuhan katakan di sini. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu Tuhan, rumah Allahku, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sekarang apakah berkat karena kita dekat kepada Tuhan? Mazmur 84 ayat 78. Firman mengatakan demikian. Apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka berbicara tentang lembah tangisan, lembah air mata. Waktu saya dibully dulu, saya sering mengeluarkan air mata, saudara. Mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bayangin saudara, air mata saudara akan menjadi mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bisa bayangin saudara? Setiap mata air yang keluar dari saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi mata air. Mata air berarti itu memberkati orang-orang yang di sekeliling kita. Apalagi hujan, itu memberkati orang-orang yang di sekeliling kita. Karena kita bisa memakai kesaksian kita apapun juga untuk menguatkan orang lain. Saya percaya kalian banyak mempunyai kesaksian sini. Waktu masa lemah, waktu masa itu pun akan dipakai Tuhan untuk membantu atau encourage orang lain. Tidak ada satupun yang akan dibuang sia-sia, saudara. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Makin lama makin kuat, saudara. Bukan makin lama makin capek atau makin lesu. Orang Kristen yang melayani Tuhan sebetulnya makin lama makin kuat. Jiwanya makin lama makin kuat. Rohnya. Betul badan kita makin lemah. Tapi dalamnya makin kuat, saudara. Amen. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bagaimana kita menjaga kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Pertama, kita sadar bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Nomor 2, kita percaya penuh pada Tuhan. Nomor 1, menjaga kehadiran Tuhan sebab sadar bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Firman mengatakan demikian, ayat 12 tadi. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Firman Tuhan tadi mengatakan, Tuhan Allah menciptakan atau membuat matahari dan perisai. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah matahari dan perisai. Itu berarti, saudara, kalau kita hidup tanpa matahari, apa yang terjadi? Mati. Matahari itu memberi kehidupan. Tanpa matahari, kita mati. Itulah maksudnya, tanpa Tuhan kita mati. Jadi kita perlu sadar bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan. Dan juga sumber atau perisai kita. Alat yang membuat musuh tidak bisa menyerang kita.
Sebab kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan daripada orang hidup yang tidak bercela. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Nomor 2, percaya penuh kepada Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya. Percaya di sini bicara tentang trust. Trust sedikit beda dengan belief. Trust artinya menyerahkan semua being kita kepada Tuhan. Belief hanya percaya bahwa Tuhan ada. Tapi trust itu memberikan semuanya. Kita punya being. Kita punya kehidupan kepada Tuhan. Itu artinya trust, percaya. Ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Isla Grant. Kita akan dengar lagu ini bersama-sama. Lagu ini berbicara tentang bagaimana setiap orang yang berdosa, biarpun kotornya kita, keadaan kita astray, biarpun kita bisa balik kepada Tuhan. Sebab Tuhan menunggu kita kembali kepada Dia. Tuhan menunggu kita kembali kepada Tuhan, ke rumah Tuhan, ke pelataran Tuhan. Sebab kalau kita mengerti ini, kita akan menikmati hadirat Tuhan. Saya silakan lagu dinyanyikan. God, forgive me for my many sins. Ease my troubled mind, place of peace within. Guide my feet, so I can walk with Thee. And if I hurt someone along the way, God, please forgive me. If my hands can help a small child's pain, then let it be. And if my eyes can find a troubled heart, then let them see. Guide my lips to say the words to help all those who fear. Let me show the lost and lonely that God's love is near. God, forgive me if I go astray, if things I do go wrong, if I lose my way. I know I'll find You in the darkest night. I'll feel Your love and I'll see Your guiding light. God, forgive me for my many sins. Ease my troubled mind, place of peace within. Guide my feet so I can walk with Thee. And if I hurt someone along the way, God, please forgive me. God, forgive me if I go astray, if things I do go wrong, if I lose my way. I know I'll find You in the darkest night. I'll feel Your love and I'll see Your guiding light.
Lagu ini menyatakan Tuhan menunggu kita. Biarpun kita sudah mungkin lama tidak kembali kepada Tuhan, tapi Tuhan menunggu kita. He's waiting. Berapa tahun sudah Tuhan menunggu kita? Mungkin puluhan tahun. Inilah saatnya kita datang kembali ke rumah Tuhan. Saya juga undang Asur untuk ke depan. Jaga choir akan menyanyikan satu lagu pujian. Saya undang mereka untuk datang juga.